Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Ada sukacita? Tuhan Yesus baik, amin. Puji Tuhan, haleluya. Kita sudah merayakan Hari Raya Pentakosta. Ada doa 10 hari di sini, betul ya Pak Gembala? Oh enggak. Baguslah kalau nanti satu hari kita bikin doa 10 hari ya. Puji Tuhan ya. Di tempat saya memang bukan suatu tradisi tapi memang itu ditunggu-tunggu doa 10 hari itu ya. Jadi sesudah kenaikan Tuhan hari Kamis itu besoknya kita buat doa 10 hari. Ya, saya waktu sebelum kenaikan Tuhan saya pergi mengunjungi anak saya di Australia, dia di Port Douglas kerja, saya mengunjungi dia di sana 8 hari, lalu ke Sydney, 3 hari di Sydney baru saya pulang. Nah, waktu di sana saya diminta oleh penatua, diaken ketua panitia tahunan, izin Ibu Gembala minta jadwal doa 10 hari. Ya, jadi saya berdoa, Tuhan temanya apa tahun ini? Siapa-siapa yang melayani? Jadi kita buat saudara. Temanya selama 10 hari, terus pelayan firmannya semua penatua yang khotbah ya. Lalu saya buat jadwal konsumsi. Ya, saya buat di situ 1 hari 100 pack konsumsi, 10 hari 1000 pack konsumsi. Yang luar biasa. 2 jam aja loh selesai. Jadi saya bikin buang di grup 2 jam aja selesai. Hari pertama siapa-siapa, hari kedua siapa-siapa, wah luar biasa. Lalu daftar WL, singernya, musiknya, semua jadi. Ya, dan waktu kita doa itu puji Tuhan sekitar paling sedikit tuh 85 yang datang. Sampai 90-95 yang datang. Wah saya bersyukur, semua bersemangat. Tahun ini semua bersemangat, tidak mau bolong untuk doa selama 10 hari. Ya, lalu kita merayakan pencurahan Roh Kudus dan kita bersyukur ya Roh Kudus sudah dicurahkan. Waktu kita percaya kepada Tuhan, kita membuka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus turun atas hidup kita, masuk dalam hati kita, memeteraikan hidup kita. Tidak hanya Roh Kudus memeteraikan hidup kita, Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, tapi juga, Roh Kudus juga memberikan kita karunia, pemberian karunia. Tujuan dari karunia itu supaya kita gereja Tuhan melayani Tuhan sesuai dengan karunia yang dipercayakan kepada kita. Nah, yang siang ini saya mau khotbah menjadi gereja yang melayani Tuhan sesuai dengan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepada kita. Ya, saya mau tanya dulu, siapa di sini yang sudah tahu karunia rohaninya apa? Ada yang sudah tahu? Sudah tahu? Pak Hendri, Bapak Gembala. Ada yang lain? Oh, belum tahu karunia rohaninya apa? Iya, nanti kita belajar ya sedikit ya. Lalu coba menilai karunia rohani kita ini apa. Ya, saya tahu karunia rohani saya tahu. Saya punya karunia melayani, saya punya karunia mengajar, karunia memberi, ya, murah hati saya punya karunia memberi tumpangan, hospitality saya punya, saudara. Ya, karunia memimpin saya punya, karunia menasihati saya banyak sekali karunianya ini ya, sehingga kurang tidur kita ya Pak Gembala ya. Kalau karunianya banyak kurang tidur kita ya. Banyak yang dikerjakan. Puji Tuhan. Ayo mari kita membaca terlebih dahulu Efesus pasal 4 ayat yang ke-7 sebagai ayat emas kita. Ya, Efesus 4 ayat yang ke-7. Kalau sudah dapat mari kita berdiri bersama-sama, kita membaca ya. Efesus 4 ayat yang ke-7. Ya. Oke, 1, 2, 3. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Amin. Silakan duduk. Ya. Karunia roh adalah perpanjangan dari kasih karunia Kristus. Setiap karunia rohani menunjuk kembali kepada Dia yang telah memberikan dirinya habis-habisan untuk jemaat. Ini statement yang diberikan kepada saya. Ya, setiap kita diberikan karunia rohani. Karunia rohani itu apa? Karunia yang diberikan oleh Roh Kudus pada saat kita lahir baru. Nah, karunia rohani ini berbeda dengan bakat
alami ya. Bakat alami itu kita dapat waktu kita lahir ya, dari orang tua kita, dari genetika kita. Ya. Misalnya waktu dia lahir, dia pinter nyanyi, orang Papua misalnya, orang Ambon ya. Pinter nyanyi, sekalipun ada yang berkata bakat itu 20% untuk berhasil. Usaha, latihan, pengulangan, kerja keras itu 80%, saya setuju saudara. Saya setuju. Tapi kalau orang punya bakat menyanyi dengan orang yang gak punya bakat, kalau latihan itu lebih gampang yang punya bakat, betul ya. Yang punya bakat lebih mudah dipoles misalnya gitu ya, lebih mudah. Ya, tetapi saudara, bakat alami dan karunia rohani itu berbeda ya. Jadi kalau bakat alami sumbernya dari genetika, bisa juga dilatih. Tetapi karunia rohani itu bersumber dari Roh Kudus, diterima pada waktu lahir baru. Ya, kalau bakat alami fokusnya pengembangan diri, karir atau ekspresi pribadi. Tujuannya aktualisasi diri manusia. Mau menunjukkan siapakah dia, apa kemampuan dia. Tapi kalau karunia rohani ya, itu dipakai untuk membangun jemaat, untuk melayani satu dengan yang lain. Ya, untuk membangun tubuh Kristus. Tujuannya untuk kemuliaan Allah, ya. Mari kita lihat beberapa keberagaman karunia berdasarkan firman Tuhan 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6 ya, dari Allah Tritunggal. Dikatakan ada rupa-rupa karunia, banyak karunia. Tetapi satu roh. Ini penting saudara. Ya, ada karunia nanti kita lihat beberapa macam karunia sesudah ini. Tetapi semuanya bersumber dari satu roh. Ya. Lalu ada rupa-rupa pelayanan. Karena ada rupa-rupa karunia rohani, maka ada banyak macam pelayanan. Sebetulnya saudara, pelayanan itu enggak hanya di mimbar saja. Khotbah, mengajar, WL, singer, musik, terima tamu, enggak cuma itu saja. Banyak pelayanan sebetulnya. Contohnya saudara, gereja ini perlu dibersihkan. Itu juga pelayanan. Ya. Lalu misalnya bunga-bunga ini loh, harus ditoto, dibersihkan. Ini juga pelayanan, karena ada orang khusus bisa mengerjakan ini. Sound system, itu juga pelayanan saudara. Ya, membersihkan AC, daripada kita keluar uang, ayo kita bersihkan. Ini juga pelayanan saudara. Banyak saudara pelayanan. Kalau nanti kita mau bangun gereja, lebih banyak lagi. Dulu di Solo itu ada seorang ibu tua, dia bilang begini, Pak Pendeta, saya nih nggak bisa pelayanan kerja, nggak mampu, saya nggak bisa, uang juga nggak punya, tapi saya bisanya cuma ini, bikin teh. Jadi orang-orang yang lain kerja bangun gereja, dia kerjanya apa? Bikin teh. Karena di desa bikinnya tuh pakai kayu bakar itu loh. Kerjanya cuma bikin teh, satu kali dia sakit nggak bisa datang, nggak ada orang yang bikin teh. Bayangkan saudara. Kalau kita udah kerja capek, terus dikasih minum teh, enak nggak? Wah, enak. Kopi, enak ya toh? Tapi hari itu dia sakit dan tidak ada yang bikin teh dan kopi. Bagaimana? Ngelak, betul ya? Waduh, biasanya ada kopi, teh. Loh, itu juga pelayanan. Jadi saya mau sampaikan bahwa pelayanan itu banyak. Jangan kita menganggap yang penting itu cuma khotbah. Enggak, semua penting, sama penting pelayanan itu. Nah saudara, ada berbagai perbuatan ajaib, tetapi satu Allah yang mengerjakannya, yaitu Allah yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus. Ya. Nah semua yang paling penting adalah kita ini melayani Tuhan yang sama, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Nah sekarang kita mau lihat spektrum karunia rohani untuk gereja. Ada satu roh yang sama. Nah ini penting ini saudara. Ya. Cuma ini ada istilah yang harus saya perbaiki ya. Oke, ada karunia berkata-kata dengan hikmat dan pengetahuan. Ya, ada karunia menyembuhkan, ada karunia mengadakan mujizat dan bernubuat. Ada karunia membagi-bagikan, ya, memberi pimpinan, menunjukkan kemurahan. Ada orang suka memberi, ada orang sulit memberi, ada. Itu karunia lu bisa memberi.
Ya, ada karunia melayani, nggak usah disuruh, dia langsung bersih-bersih, angkat-angkat, itu karunia melayani, saudara. Ya, saya punya tuh karunia itu, lihat opo gitu tak angkati, tak. Sampai jemaat saya bilang, Ibu Gembala, enggak usah repot-repot di dapur, angkat-angkat piring kotor. Ibu Gembala duduk di depan saja gitu. Jadi kalau acara saya disuruh duduk, naik di atas, duduk di depan saja. Enggak usah di bawah, karena kalau saya di bawah pasti saya ngangkat-ngangkati piring kotor, apa gitu. Enggak usah, tapi itu karunia. Saya enggak merasa direndahkan karena ngangkat-ngangkat piring kotor. Enggak, saya suka cita malah ngangkat-ngangkat piring kotor itu. Karena itu karunia, saudara. Kalau orang punya karunia, dia mengerjakan pelayanan dengan apa? Sukacita, senang, dia enggak rasa berat. Ada orang susah loh, suruh terima tamu. Gak semua orang bisa loh terima tamu. Ya, kenapa? Loh nyalam-nyalami orang, nanti orang itu kalau batuk, kalau orang itu sakit, saya kena loh, dia gak mau. Lalu disuruh senyum, nyalami orang senyum. Gampang apa susah ya? Susah ya, ada yang susah. Susah, saya sendiri banyak masalah, suruh berdiri senyum-senyumi orang. Loh, tapi ada orang yang gampang, seneng malah. Dia bilang enggak, saya bagian terima tamu aja, gitu ya. Loh, saudara tahu nggak, ngatur parkir itu juga karunia loh. Loh, kok ada ngatur parkir karunia? Itu karunia melayani. Loh, nggak semua orang loh bisa ngatur parkir itu, bener. Jadi kalau ada orang yang ngatur-ngatur parkir, kita harus apa? Hargai. Loh bener loh saudara, gak gampang loh, itu butuh kerendahan hati dan butuh keahlian. Jangan, mundur, buk, berhenti, loh. Stop, sudah bruk baru dia stop. Loh itu butuh keahlian kan. Sebelum bruk dia harus bilang apa? Stop, kan gitu saudara ya. Ya ada di Papua, Bapak Pendeta kasih tahu anak buahnya. Kamu lihat belakang ya. Kalau apa kegetok belakang itu, kalau apa nabrak, apa kasih tahu gitu. Maksudnya jangan sampai nabrak gitu loh. Nanti begitu anak buahnya lihat di belakang sudah nabrak itu, duk baru dia bilang stop gitu. Itu terlambat itu ya, memang butuh keahlian ya. Nah ini ada lagi satu, ini karunia bahasa. Ini masih pakai istilah roh ya harusnya, karena saya ambil dari ayat, saya harusnya hilangkan kata roh saudara. Gini saudara, ini di dalam bahasa Yunani tidak ada namanya karunia bahasa roh. Sekali lagi ya, di Alkitab kita kan ada ya karunia bahasa roh. Tapi sebetulnya dalam bahasa Yunani kata roh itu enggak ada. Jadi hanya karunia bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus, itu maksudnya. Itu adalah bahasa manusia. Ya, glosolalia itu bahasa atau lidah atau bahasa manusia. Bahasa yang sungguh bisa dimengerti. Gitu. Nah, ada karunia, ada pemahaman yang keliru ya. Ada orang berkata begini, kalau kamu belum bisa bahasa roh, laba, artinya kamu belum punya Roh Kudus. Nah ini keliru saudara. Ya, Roh Kudus memberi kita karunia itu banyak. Tidak hanya bahasa. Ya, bahkan Paulus berkata carilah karunia yang lebih utama, yaitu karunia iman, karunia bernubuat gitu. Tapi hati-hati saudara ya, saya mau katakan semua karunia nabi tunduk kepada nabi. Ada orang punya karunia nubuat, harus tunduk kepada firman Tuhan. Gak bisa sembarang ya. Ada satu gereja di Surabaya, saya nggak tahu masih ada nggak persekutuan ini. Ya, pemimpinnya dulu perempuan, saudara. Dulu di mana ya, JMP atau di mana saya lupa ya. Pak Daniel yang sering diundang khotbah. Lalu pemimpinnya ini bilang begini, Tuhan bicara kepada saya, kamu menikah dengan kamu gitu saudara ya. Tuhan bicara kepada saya, wah hebat sekali ya Tuhan bicara kepada dia. Menikah ini 2 orang menikah. Sesudah itu pernikahan mungkin 10 tahun gitu ya, terus dia bilang, Tuhan bicara kepada saya. Ini WL-nya ganteng ini, cakep. Tuhan bicara kepada saya bahwa kamu suami istri mesti bercerai gitu. Lalu
Tuhan bicara dia mesti kawin sama WL-nya. Jadi suaminya diceraikan, saudara. Terus dia menikah sama WL-nya. Kira-kira ini benar atau salah, saudara? Oh jelas salah. Oh jelas salah. Suaminya itu sekarang jadi majelis di tempat kami. Itu jelas salah, saudara. Ya, dia mungkin bisa menipu manusia, tapi nggak bisa menipu Tuhan. WL-nya kena stroke, dia 1-2 bulan lalu meninggal dunia. Kita nggak tahu sakitnya apa. Waktu suami saya pergi ngunjungi dengan mantan suaminya yang sekarang jadi majelis kami, diusir keluar, nggak boleh masuk. Diusir keluar. Saya bilang sama suami saya, kita ini kadang bisa tipu manusia, tapi manusia tidak bisa tipu Tuhan, betul. Mati dia, sakit, nggak tahu sakitnya apa, tahu dia meninggal. Ini jelas keliru. Tapi saudara tahu, dia kalau bicara ngerohnya luar biasa perempuan ini. Bahasa dalam tanda petik rohnya tuh luar biasa. Ngerohnya tuh luar biasa. Lihat ini, lihat itu, penglihatan ini dan itu. Ngeri saudara. Apapun karunia harus tunduk kepada firman. Kalau itu bertentangan dengan firman, maaf, itu bukan karunia. Itu bukan nubuat, itu namanya lubuat. Lubuat-buat itu. Ya, bukan nubuat itu saudara. Jadi kalau bicara nubuat, sesuai enggak dengan firman? Ini harus jadi patokannya gitu. Oh saya kenceng soal itu saudara. Ya, saya pernah pelayanan di daerah Manado. Saya khotbah. Tapi sebelum khotbah, saya berlutut doa. Wah ini persekutuan doa yang luar biasa ekstrim. Wah sudah bahasa, wah macam-macam, wah sudah macam-macam. Tiba-tiba di sebelah saya tuh ngomong gini, dengarlah firman Tuhan. Inilah hambaku yang kuurapi. Dia bicara terus, tapi maaf ya, meninggikan Lani Laras iya. Saya sampai berlutut darah Yesus gitu. Darah Yesus. Karena saya tahu ini bukan roh Tuhan. Betul? Ini bukan. Kalau roh Tuhan dia tidak meninggikan manusia. Dia meninggikan Tuhan. Saudara masih ingat satu kali Paulus sedang melayani lalu ada anak perempuan dengan roh tenung. Dia berjalan di depan Paulus dan dia berkata, inilah hamba Allah yang maha tinggi, dengarkanlah dia. Paulus sampai terganggu diusir roh tenungnya. Orang mungkin bertanya, loh kenapa diusir? Kan dia sepertinya benar toh memperkenalkan Paulus. Tapi enggak benar, Paulus tahu karena dia meninggikan siapa? Paulus manusia bukan Tuhan. Sekarang ini banyak loh roh-roh tenung seperti itu saudara di dalam gereja. Ya, yang ditindikan itu manusia, merek gereja, nama gereja, ya, nama pendeta. Saya dengar itu saudara, ya, ada pendeta yang berani mau robek Alkitab. Loh, kalau doa saya enggak dijawab, doa ibu-ibu tidak dijawab, bapak-bapak tidak dijawab, saya robek Alkitab. Loh, maaf ya, dijawab tidak dijawab, ini tetap firman Tuhan. Betul nggak? Masa kita menjadi patokan firman Tuhan itu benar atau tidak? Enggak lah. Harusnya seperti Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel berkata apa? Sekalipun kami tidak diselamatkan, kami tetap tidak menyangkal Tuhan. Itu yang betul. Betul nggak? Kan ada lagunya. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya. Kan gitu. Ya toh? Saya doa, saya korban. Saya enggak jadi orang kaya, enggak jadi sultan. Gak apa-apa, firman Tuhan tetap ya dan amin. Betul enggak? Masa kalau saya jadi kaya, baru firman Tuhan diakui. Kalau saya enggak jadi kaya, firman Tuhan ini dirobek, kan enggak betul itu. Itu terlalu berani itu. Maaf ya saya mesti ngomong itu, terlalu berani omongan itu. Ya, mengapa saya katakan begitu? Biarpun saya Lani Laras tidak diberkati Tuhan, firman Tuhan tetap apa? Iya dan amin. Firman Tuhan tidak pernah salah. Kalau keliru salah, yang salah itu siapa? Manusianya. Ya,
Kalaupun saya udah korban nih, ada jemaat saya, wih kita bangun gereja dia korbannya 250 juta, padahal bukan orang kaya. Sampai dia meninggal sakit gak sembuh. Tapi dia bilang apa? Puji Tuhan, gak apa-apa. Gak masak, karena dia korban tuh bukan supaya sembuh sakitnya, bukan. Dia tetap percaya Tuhan, saudara. Sampai akhir hidupnya dia tetap percaya Tuhan. Sakitnya gak sembuh, pekerjaannya juga karena dia sakit gak bisa kerja, uangnya habis. Dia tetap setia sama Tuhan. Dia gak menyesal korban buat Tuhan, saudara. Ya, dia gak ngomel, enggak. Dia tetap cinta Tuhan, itu yang betul. Ya, begitu ya saudara ya. Karena kita korban ini bukan supaya inilah kayak ini loh. Saya mau korban tapi nanti Tuhan kembalikan loh. Iki perusahaan apa? Mengerti maksud saya? Ya. Nah, kita belajar nanti hidup ini punya Tuhan. Semua kita punya ini punya Tuhan. Kita ini cuma pengelola. Nanti kita lihat ya. Ayo kita lihat lagi dulu. Kita kembali dulu ke PPT ya. Nanti larinya kejauhan kalau ya. PPT next. Tidak ada satu anggota pun yang tak berbakat. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Roh Kudus memberikan kepada kita setiap orang itu karunia berbeda-beda. Dalam 1 Korintus 12 ayat 7 dan 11. Karunia bukanlah hak istimewa segelintir elit gereja. Ya, tetapi Roh Kudus memberikan semua orang percaya itu karunia sesuai dengan kapasitas rohaninya. Semua diberikan karunia. Tidak ada yang tidak punya karunia. Jadi karunia itu saudara bukan untuk prestise gaya-gaya. Oh saya bisa bahasa, karunia bahasa. Oh saya bisa mujizat, biar dilihat orang. Waktu saya masih remaja, gereja saya tuh GKRI dulu, Gereja Kristus Ramani Indonesia. Lalu saya masih ingat kita buat KKR, buat seminar, retreat gitu saudara, di puncak. KKR yang datang itu Ruben Adi. Saudara. Jadi saya kenal Pak Ruben Adi itu dari masih muda. Dia masih mahasiswa waktu itu, belum doktor. Kita ketemu lagi waktu kuliah doktor ya. Waktu itu dia mahasiswa, tahun terakhir dia datang saudara. Dan dia mengajarkan penyembahan kepada kita di gereja. Pada saat itu saya dapat karunia bahasa. Saudara. Waktu itu saya tahu karunia bahasa roh. Saya minta tanda Tuhan, Tuhan kasih. Saya sedang menyembah Tuhan, tapi yang keluar dari mulut saya itu saya nggak ngerti bahasa apa. Pokoknya saya ngomong terus gitu. Ya. Lalu saudara sesudah itu 2 kali saya dikasih. Terus Tuhan bilang lah kamu sudah yakin jadi hamba Tuhan, maju. Jangan hidup oleh perasaan, tapi oleh iman. Nah saudara saya ingat waktu itu, mereka yang punya karunia, waktu itu dapat karunia, waktu dia karunia bahasa, maaf ya agak sombong rohani. Rasa orang Kristen kelas VIP, kelas 1, yang gak punya karunia kelas 2, loh keliru saudara. Yang benar ialah, kita semua itu diberikan karunia oleh Tuhan. Cuma kita kan belum tahu karunia kita apa. Ya, nanti kita berdoa minta hikmat, tanya Tuhan karunia saya apa. Nah saudara, karunia itu dipakai untuk membangun tubuh Kristus. Ya, itu tujuannya membangun gereja Tuhan di tempat ini. Ya, itu yang Tuhan mau. Nah, mari kita lihat apa yang Tuhan mau untuk pertumbuhan gereja kita. Yang pertama, ya, yaitu Tuhan berikan kita karunia. Ada 5 jabatan dalam gereja: rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, dan pengajar. 5 jabatan. Rasul, memang jabatan rasul sudah selesai. Tuhan beri 12 rasul. 1 bunuh diri diganti Matias. Tambah 1 Paulus, rasul untuk orang-orang yang non-Yahudi. Ada orang berkata, tapi ada rasul, ada Sun Yat Sun, Dr. Sun, rasul untuk orang Cina misalnya gitu ya. Kalau jabatan rasul saya bilang sudah selesai. Tetapi karunia rasul sebagai utusan Kristus itu masih ada. Kita semua ini
Ya, ada yang punya karunia rasul, yaitu dia pergi sebagai utusan Kristus. Ya, para penginjil misalnya ya yang pergi ya ke daerah-daerah terpencil dan sebagainya. Selain dia memberitakan Injil, tapi dia juga sebagai utusan Kristus. Tetapi juga ada karunia nabi. Jabatan nabi sudah selesai. Tapi karunia nabi itu kalau saudara tanya, saya bilang masih ada. Memang kayak orang Israel berkata ada nabi masih buat orang Israel, yaitu nabi yang ada beberapa nabi ya saya pernah baca ya di Israel menurut mereka. Tapi buat kita nabi sudah selesai. Tetapi karunia nabi yaitu menegur, mendorong, menasihati itu masih ada. Lalu ada pemberita Injil, penginjil itu masih ada. Ya, misalnya kita berdoa terus kita mengutus orang jadi penginjil. Nah, ada orang yang suka kerjanya cuma keliling misalnya menginjil, memberitakan Injil. Itu ada. Lalu gembala, Bapak Gembala kita ini karunia gembala dan jabatan gembala. Tetapi juga ada jemaat yang punya karunia gembala, membantu Bapak Gembala. Ya, contohnya dia suka membesuki orang, perhatian, ngayomi orang gitu loh. Itu karunia gembala. Lalu ada karunia pengajar. Guru-guru sekolah minggu itu ya bagus kalau punya karunia mengajar, ngajar sekolah minggu gitu. Pernah dulu ada seorang ibu umurnya sudah tua sekali ya, sudah 50 lebih. Enggak punya karunia mengajar tapi dia ngajar sekolah minggu. Waduh repot. Waktu dia firman, semua anak-anak gelisah hilang satu-satu, akhirnya tidak ada murid sekolah minggunya di kelas. Cuma saya yang duduk di situ saudara mendengarkan. Terus dia berhenti, dia bilang gitulah Lan. Saya ini susah kalau ngajar sekolah minggu karena saya sadar saya ini nggak punya karunia gitu. Minggu berikut saya ngajar. Begitu saya ngajar, waktu itu saya masih muda ya, anak-anak datang antusias gitu ya. Karena saya ngajarnya pakai gerakan, harimau datang, semua tegang gitu saudara ya. Nah karena itu punya karunia mengajar, dia nggak punya. Jadi kalau orang punya karunia mengajar, dia efisien banget kalau ngajar, bagus gitu saudara. Orang nggak ngantuk gitu saudara ya. Nah saudara ada 5 jabatan ini diberikan di gereja untuk memperlengkapi orang-orang kudus, jemaat diperlengkapi supaya jemaat pelayanan. Karena itu kita perlu ada Bible study supaya para pelayan Tuhan belajar firman dan semua terjun dalam pelayanan. Sesudah itu saudara kita bisa membangun gereja Tuhan. Ya, pembangunan tubuh Kristus. Imannya dibangun. Ya, pergi belajar kunjungan PI, tarik jiwa, gereja ini dibangun. Belajar berkorban, kalau ada yang punya karunia memberi apa yang bisa diberikan, gereja ini kita bangun lagi ya. Nah tujuan akhirnya ialah kedewasaan iman. Ya sampai kamu mencapai kesatuan iman, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya, nah next mari kita lihat identitas kita sekarang ini sebetulnya dalam hidup kita ini adalah pengurus kasih karunia Allah. Tuhan adalah pemilik hidup kita. Ayo semua bilang sama-sama. Tuhan adalah pemilik hidup kita. Kita ganti saya. 1, 2, 3. Tuhan adalah pemilik hidup saya. Mobil saya punya Tuhan. Rumah saya punya Tuhan. Ya, semua yang kita punya ini punya Tuhan, saudara. Kita ini hanya pengurus, pengelola. Misalnya saudara kerja di perusahaan, saudara dipercaya jadi direktur. Tapi ada pemiliknya. Boleh nggak direktur bilang, mobil ini saya nggak seneng, tak jual aja. Boleh nggak? Nggak boleh. Dia mesti izin dulu, mesti regulasi dulu, betul nggak? Bisa nggak dia bilang, ini saya nggak suka ini saya buang aja sembarangan. Nanti dia kena KPK, dia mesti mempertanggungjawabkan semua yang dipercayakan kepada dia. Sama juga dengan hidup kita.
rumah kita, mobil, harta, kekayaan, bahkan anak-anak dan istri kita, suami kita itu bukan punya kita, semua punya Tuhan. Kita hanya mengelola. Buktinya apa? Buktinya kalau kita dipanggil Tuhan pulang ke surga, nggak ada yang dibawa, betul nggak? Gigi palsu aja copot, saudara. Saudara, ada orang punya gigi palsunya itu semua emas. Emas asli, saudara. Waktu dia meninggal, apa yang terjadi? Ompong, sebab gigi palsunya diambil, saudara. Ya toh? Cincin semua diambil. Dulu ada orang Tionghoa dulu kalau meninggal kan dikubur dengan emas-emasnya. Wah, itu banyak yang dibongkar itu kuburannya. Ya. Kalau kita mati nggak ada yang kita bawa. Tetapi kita akan ketemu Tuhan dan Tuhan tanya, saya percayakan kamu rumah, sudah kamu pakai untuk apa rumahmu? Saya percayakan kamu waktu, tubuhmu, kekuatanmu, kepandaianmu. Kamu sudah pakai untuk apa? Itu ditanya nanti sama Tuhan, saudara. Ya. Jadi, saudara, Tuhan pemilik hidup kita ini adalah pengurus, kita dipanggil menjadi manajer. Bukan pemilik atas semua yang kita punya, atas kemampuan kita. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 10, ayo kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan kasih karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi pengurus yang baik, pengelola yang baik. Ayo bilang sebelahnya, yang baik yo gitu. Yang baik yo, ojo males yo gitu. Mesti yang baik gitu loh, saudara. Ya. Jika ada yang melayani, firman Tuhan katakan lakukanlah dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Kita melayani bukan dari sumber daya kita yang terbatas, melainkan dari suplai Allah yang tak terbatas. Jadi gini, kalau melayani Tuhan, ya nanti saya coba cek di sini harusnya ada contohnya ya. Layanilah, nah next aja next. Kalau kita melayani Tuhan, layanilah satu dengan iman, keyakinan. Ya. Melayani seperti bernubuat atau mengajar harus dilakukan selaras dengan ukuran iman kita. Bersandar penuh pada kebenaran firman. Lakukan dengan keyakinan, iman. Ya. Lalu dengan ikhlas dan rajin, tekun. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu lakukan dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan lakukan dengan dedikasi dan rajin tanpa hitung-hitungan. Ya. Melayani, ikhlas, rajin, tekun gitu saudara ya. Lalu kalau menunjukkan kemurahan, lakukanlah dengan apa? Sukacita. Ya. Ditelepon nih. Bu, bisa tolong ya besok ini kita ini mau ada tamu gitu. Ibu bisa ya bantu ya. Bantu apa ya Pak Gembala, Bu Gembala? Ya apa yang bisa dibantu? Itu loh kita mau misalnya ya saudara, kita perlu kue atau makanan apa mungkin mau sumbang. Nah melakukan kemurahan hati, sumbanglah dengan apa? Sukarela. Ojo gini, siapa aku ditelepon, aku gak enak aku gak kasih loh. Loh eman ya. Korbannya sama tapi berkat yang diterimanya beda, betul. Berilah dengan sukacita. Jangan terpaksa gitu loh. Ya, harus dengan sukacita. Ya. Saya mengumumkan aja di jemaat saya di WA group. Masukin aja di WA group. Siapa yang ingin menjadi saluran berkat melayani Tuhan, memberkati para pendoa selama 10 hari. Masuk nama-nama, seneng saya. Sukacita. Malahan kalau dia tahu hari itu dia tugas, dia datang lebih awal, lalu konsumsinya disiapkan, nanti sebelum pulang dia sudah berdiri senyum-senyum, bagi-bagi konsumsi. Wah seneng sukacita. Biar cuma isinya nasi ayam geprek,
Kalau diberi dengan sukacita, makannya juga apa? Sukacita. Haleluya. Ya. Nah, saudara, lalu lihat next, dengan sukacita dan ini kasih. Ya, kasih itu memberi makna. Karunianya spektakuler, luar biasa. Tanpa kasih seperti gong yang berkumandang. Kosong. Tapi kalau ada karunia rohani, karunia melayani dengan kasih. Biar cuma dia berdiri di depan salaman dengan kasih. Wih, luar biasa. Orang senang lihatnya. Melayani salam. Gak ada senyumnya belas. Ya, puji Tuhan ya. Dipakai untuk pembangunan tubuh Kristus. Dalam 1 Korintus 13 ayat 3 berkata, sekalipun aku menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih agape adalah lensa tunggal yang membuat karunia kita berfungsi. Artinya karunia itu bisa bermanfaat, bisa dirasakan kalau ada kasih. Dan kasih itu saya belajar ya, waktu saya masih muda, ibu mertua saya suka ngomong gini, Lani itu dia pelayanan tapi dia nggak ada hati kasih gitu. Saya tersinggung digitukan ya. Oh kok menghakimi saya nggak ada kasih. Tapi sekarang saya mengerti. Karena ternyata kalau kita punya kasih agape, kasih itu membuat kita bisa bertahan. Karena saya tuh bawaannya kan pengen kabur aja gitu loh. Ya, pengen kabur aja dari pelayanan. Saudara, kalau ada kasih Tuhan di hati kita, apapun masalah yang kita hadapi di dalam pelayanan, kita nggak akan meninggalkan pelayanan. Karena yang mengikat kita dengan pelayanan itu ialah kasih Tuhan. Mau pergi ingat, aku loh cuma kena omongan gitu. Tuhan itu loh, nggak cuma difitnah, caci maki, terus di apa lagi? Dianiaya, betul nggak? Ya, bahkan sampai disalib. Ada nggak Tuhan mundur? Ada nggak Tuhan mundur dari salib? Enggak. Ada nggak Tuhan balas? Enggak. Ada nggak Tuhan mangkel, marah? Enggak. Bahkan Tuhan berdoa, ampunilah mereka. Wah, luar biasa. Jadi betul memang kasih itu mengikat kita dengan pelayanan kita. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, ya, lihat ke dalam hidup kita. Tuhan ada kasih kita, karunia apa? Ya. Di area mana Roh Kudus secara konsisten memampukan saya saat melayani orang lain? Pekerjaan pelayanan apa yang membawa sukacita mendalam dan hasil yang membangun jemaat? Apa yang sering dikonfirmasi oleh pemimpin rohani dan rekan seiman ya mengenai diri saya? Yang pertama tanya Tuhan, Tuhan, karunia saya ini apa? Apa karunia saya? Ya, coba kita lihat sedikit ya. Kembali ke nomor 5. Nomor 5. Karunia apa yang Tuhan kasih? Ada nggak kita punya karunia melayani? Ya, suka bantu-bantu, bersih-bersih. Ada nggak kita peduli? Kenapa ya ibu itu dia kemarin kok nggak masuk? Oh dia sakit, ayo kita besuk. Nah itu karunia pemerhati. Ya, ada nggak? Oh saya mau ambil bagian, suka memberi, itu karunia memberi. Karunia iman, semua orang nggak percaya, saya beriman, mari kita berdoa. Ketika dia berdoa dengan iman, nah karunia apalagi menyembuhkan, ada orang sakit dia datang dia doakan, orang itu disembuhkan. Ya, karunia memimpin. Ya, saya kasih contoh tadi tuh begini, misalnya ada ibu satu, kita duduk, ibu itu sudah tua, tahu-tahu dia menjatuhkan barang-barang. Dia bawa barang-barang yang jatuh. Saya tanya, saudara bikin apa? Duduk diam saja atau bantu? Ya, bantu. Berarti orang ini punya karunia pemerhati, dia peduli. Ya, terus bantu, diangkatin nggak barang-barangnya? Diangkatin ya? Ya, diatur rapi, ibunya dikasih duduk, betul ya? Dia punya karunia melayani. Sesudah itu ibunya bilang apa? Terima kasih. Kita jawabnya apa? Sama-sama. Terus dia tanya, ibu sebetulnya mau kemana?
Oh itu loh, saya mau berangkat naik bis tapi saya nggak tahu mesti naik bis yang mana. Nah, saudara bikin apa kalau gitu? Ibu tunggu sini aja, nanti ada orang kok tanya-tanya baru ibu jawab bis yang mana gitu? Enggak. Kalau orang punya karunia, kalau dia punya karunia melayani, karunia memperhatikan orang, peduli, karunia gembala, dia lakukan apa? Sebentar ya Bu, saya tanyakan. Nah, dia pergi tanya. Bu, ibu nanti naik bis nomor 20. Biayanya itu 50.000. Ibunya bilang, oh uang saya enggak cukup, dibuka dompetnya cuma 20. Terus gimana? Hah? Kasih? Kasih. Kalau orang punya karunia memberi dia kasih. Inilah Bu, tak bantu, tak belikan tiketnya, gak usah uangnya 20, tak belikan tiket. Habis itu ibu nanti sampai sana naik apa? Siapa yang jemput? Oh nanti saya naik becak, berapa becaknya? 20.000. Nah ini loh Bu buat naik becak, betul gak ya? Itu karunia apa namanya? Memberi, betul ya? Terus dia lihat, loh Bu kakinya loh sudah sakit kok sendiri, apa ibu enggak punya anak? Hati-hati ya Bu kalau jalan, itu karunia apa? Menasihati, betul. Terus sudah digeletakno ibu Enggak, betul. Dibantu ke bis. Oh, sampai di bis dipesen lagi sama tukang bisnya. Ibu ini nanti kalau turun tolong dibantu ya. Nah itu karunia apa? Ayo tebak. Karunia memimpin, betul. Memimpin, leadership. Lihat, dalam hidup ternyata karunia itu bisa dipakai, betul nggak? Betul ya? Tapi kita punya pilihan. Itu kalau kita mau pakai karunia yang Tuhan percayakan buat kita. Tapi kalau kita, brak dia jatuh. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Ada, dia pura-pura apa? Enggak lihat, ojo lihat. Nanti lihat kita mesti bantu. Mengerti maksud saya? Ya, ayo saudara yang mana? Aku kok datang khotbah dengar bulan ini, nanti aku nggak bisa kabur ini. Saudara yang mana? Ayo, yang kabur atau yang peduli bantu? Ya, oke. Langkah kedua, ayo next, konkretisasi pelayanan. Ya, karunia rohani bukanlah tes kepribadian untuk disimpan sendiri. Karunia menuntut wadah nyata. Jangan hanya berhenti pada tahap mengetahui karunianya saja. Tapi kita perlu ya petakan kebutuhan kita, kebutuhan nyata di dalam gereja lokal saat ini. Gereja butuh apa? Ya, gereja butuh banyak ini pelayanan. Temukan dan libatkan diri dalam pelayanan konkret yang menjadi titik temu antara karunia Anda dan kebutuhan gereja. Oke, langkah ketiga, komunitas. Lihat sekeliling kita. Di masyarakat kita bisa bantu apa, kita bisa kerjakan apa. Karunia rohani tidak dirancang untuk berfungsi dalam isolasi. Ya, tetapi sebuah sel darah putih tidak berguna di luar tubuh. Demikian juga karunia kita mati tanpa komunitas. Kita saling melengkapi kelemahan dan merayakan kekuatan satu sama lain. Ya. Terakhir saudara, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Pelayanan bukanlah sebuah beban kewajiban gerejawi. Ia adalah undangan untuk mengelola kasih karunia Allah yang luar biasa. Digerakkan oleh kekuatannya dan dibingkai oleh kasih agape. Ayo kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena siapa? Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Saya minta 1 menit waktu kita untuk merenungkan apa sih karunia Tuhan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Ayo tundukkan kepala bersama-sama. Gereja kita punya banyak kebutuhan. 1, kita butuh para pendoa yang mau peduli.
yang mau ambil waktu berdoa. Ini adalah karunia pemerhati. Ya, kalau kita mau ambil waktu berdoa buat gereja kita, buat gembala kita, suami istri, rumah tangganya, buat para pelayan Tuhan, WL Singers, para pemain musik, para guru sekolah minggu, para penerima tamu, itu karunia pemerhati, karunia doa. Gereja kita butuh banyak dukungan material, melayani